Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan. Selamat menjalankan ibadah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita hari ini karena Tuhan ada tempat ini. Kita akan menaikkan pujian kita, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan pujian kita kasih dan syukur. Saya undang Bapak dan Ibu untuk
Tuhan, Tuhan kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, curahan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, urapan-Mu mengalir atas tempat ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada curahan Tuhan, ada kuasa Tuhan di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Ada hadirat Tuhan, karena kami percaya di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami menaikkan puji-pujian kami, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan mengurapi kami, turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai kebaktian kami. Kami percaya Tuhan akan menutup bungkus kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tangkap itu semua. Kami hanya izinkan ada kuasa Tuhan di tempat ini, ada kuasa kemenangan di tempat ini untuk mengurapi kami, untuk mengurapi kami. Kami percaya ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di atas segalanya, ada Allah di atas segalanya yang mengurapi kami, yang memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami legal di saat kami menyembah, di saat kami menaikkan pujian kami. Ada curahan, ada kuasa di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hari ini Tuhan, mungkin kami berbeban berat, kami mungkin di dalam permasalahan, kami mungkin di dalam penyakit, kami mau tinggalkan itu, kami mau tinggalkan ini, kami mau Tuhan memberikan hati kami, memberikan hati kami semuanya kepada Engkau. Di saat kami memberikan hati kami, di situlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, urapan atas pelayan-Mu hari ini akan tercurah, dan juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di mana-mana yang ada di tempat ini dan juga yang tidak kami Tuhan. Engkau akan mengurapi kami semua, Engkau akan memberkati kami semua, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan memulihkan keadaan kami, Engkau akan memulihkan keadaan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ada kuasa atas hamba-Mu, ada suara dari Tuhan yang turun atas hamba-Mu. Engkau akan menuntun hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu semua itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni terlebih segala dosa kami, segala kesalahan kami Tuhan, agar kami Tuhan layak untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya, kita yang ada di tempat ini, kita sudah diberkati Tuhan. Kita yang rindu akan urapan Tuhan, akan jamahan Tuhan, kita akan diurapi. Kalau kita rindu akan kuasa Tuhan itu turun atas kita, kita akan angkat lagi pujian kita, ku masuki gerbangnya.
siapa yang ingin bersaksi, yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup, saya kasih kesempatan untuk menyaksikannya sambil kita menunggu kita kemudian kita kasih yang begitu besar. Jadi kita harus lebih semangat karena kasih Tuhan kita ada hari ini. Karena kasih Tuhan kita bisa datang ke tempat ini. Saya ingin lebih kita lagi sungguh-sungguh untuk menaikkan pujian ini. Saya undang Bapak dan Ibu bagi kita akan pujian kita ini kasih yang begitu besar. Selamat datang
Ada Bapak dan Ibu yang ingin bersaksi? Jika tidak ada, saya berikan untuk bagian kaum pria rumah di depan. Ayo Bapak, semua pria untuk maju ke depan untuk dimaksudkan. Semua pria. Kita berikan permohonan kita akan kemudian kita begitu besar kasih Allah. Begitu besar
mengatakan bahwa cuma ada satu Tuhan kita, cuma satu Allah kita yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberikan kita segala pengharapan. Dia satu-satunya yang akan memberkati kita sampai kita menutup mata. Kita hanya menyembah satu Tuhan. Kita harus mengatakan hanya satu Tuhan yang kita puji, hanya satu Tuhan kita. Dia satu-satunya pengharapan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Oh, glory, 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 glory bagimu Yesus. Apapun masalah kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, mungkin sakit penyakit yang kita alami, mungkin keadaan ekonomi kita yang kita alami, kita percaya ada Tuhan kita yang masih hidup, ada Tuhan kita yang akan memberkati kita. Kita tidak pernah meninggalkan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin dunia ini memberikan segala sesuatunya kepada kita, tapi ada satu pribadi yang akan memberkati kita, yang akan mencukupkan kita segalanya. Dia yang akan mencukupkan segalanya bagi kita. Dia akan mencukupkan segalanya bagi kita. Mari kita bawa segala apapun yang menjadi persoalan kita hari ini. Mari kita bawa ke kaki Tuhan. Mari kita bawa ke kaki Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Tuhan yang kita tinggikan. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama yang akan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Lili akan memimpin kita untuk dua firman Tuhan tersebut. Terima kasih ya Bapak yang berkenan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua pertolongan-Mu ya Bapak. Tuhan, sertai Bapak kami Tuhan dari hari ini pada saat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan ada seberapa ada di sini Tuhan. Terima kasih dan keberkatan Bapak. Terlebih pada iman dan Kau tuntaskan Tuhan dari nasihat yang mana, sehingga kami Tuhan pada saat ini Tuhan, aku berdiri di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapak. Mari Tuhan sediakan terlebih dahulu Tuhan hati dan pikiran kami ya Bapak, supaya kami Tuhan layak memuji dan memuliakan Engkau dan menerima berkat-berkat surgawi daripada-Mu ya Bapak. Dan jangan pernah Bapak biarkan dunia menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapak mata kami tetap memandang dan hati kami Bapak memuji Engkau ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami ya Bapak. Tuhan pada hari ini Tuhan kami minta mohon dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Engkau Bapak yang menuntun dan membimbing setiap langkah kami ya Bapak. Dan begitu juga Tuhan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Bapak, dimanapun Bapak mereka yang berada ya Bapak. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan dari segala mara dan bahaya ya Bapak. Dan jangan biarkan Tuhan penyakit apapun Bapak untuk menghampiri ataupun Bapak apa Tuhan menghampiri tubuh kami Bapak, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan sayang Tuhan menaungi kami Tuhan, melindungi di setiap langkah kami Bapak. Dan berkati Bapak di setiap benda yang kami sentuh, di setiap orang yang bertemu dengan kami ya Bapak. Jatuhkan Bapak kami di dalam kasih-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, agar kami Tuhan mampu saling mengasihi dan saling menyayangi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Mari Tuhan Engkau urapi hati dan pendengaran kami ya Bapak, agar kami Tuhan mampu melakukan Bapak firman-Mu ya Bapak. Kami tidak hanya pendengar firman-Mu ya Bapak, tetapi kami adalah Bapak umat pilihan-Mu ya Bapak. Tapi kami adalah Bapak sanggup menyaksikan betapa besar kasih-Mu. Karena itu Tuhan kami sanggup bersyukur dalam segala hal ya Bapak. Apapun Bapak yang terjadi di
Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi, berkati lidah dan bibir hamba-Mu Bapa, agar di setiap kata-kata yang disampaikan adalah Bapa adalah kata-kata ucapan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Bapa di balik salib-Mu Bapa. Mari Bapa urapilah Bapa hati kami dan setiap pikiran kami Tuhan, agar kami Bapa mempersiapkan diri kami dan sanggup supaya Engkau Bapa tinggal di dalam kami dan kami bisa tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, persembahan yang telah kami sampaikan Engkau berkati Bapa. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau memiliki lihat tentang Bapa pribadi dan pas pribadi. Bukakan Bapa setiap tingkap-tingkap dari surga bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan segala sesuatu apa yang kami butuhkan Bapa. Dan ajari Bapa kami untuk melakukan yang lebih terbaik lagi, agar kami mampu melakukan yang lebih baik lagi daripada hari ini Tuhan. Di setiap pekerjaan dan di setiap langkah kami menjadi berkat, dan kami menjadi berkat di sekeliling kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah Tuhan terlebih dahulu segala dosa yang kami lakukan ya Bapa, supaya kami Bapa layak di hadapan-Mu, supaya kami Bapa layak menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Sudah capek memuji Tuhan. Sekarang waktunya tidur dalam. Puji Tuhan. Tapi dari muka-mukanya masih berseri-seri, masih semangat, masih kuat. Ya, cuma 2 jam kok. Masa buat Tuhan ngantuk ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini siapa yang diberkati Tuhan? Baru Ciloni dan menyusun yang lainnya. Ya, semua mau diberkati Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya berbicara tentang berkat Tuhan. Pasti kupingnya senyum, kupingnya senang, bibirnya tersenyum. Kalau hamba Tuhan ataupun pendeta menceritakan tentang berkat Tuhan. Ya, hatinya sudah berdebar-debar. Jangan salah, nanti di tengah-tengah atau di akhir firman Tuhan, bisa kupingnya malah jadi panas, atau hatinya bisa panas karena tidak menerima atau merasa, oh ini buat saya firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan, tidak untuk menghukum, hanya untuk menegur. Ya, biar kita tidak salah jalan dalam mengikut Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mengambil tema mengolah atau mengelola berkat Tuhan. Kita semua punya pikiran dan apa rata-rata orang di luar ya, nggak tahu kalau di dalam gereja pun sama pikirannya. Kalau berkat itu identik dengan harta, benar? Dengan kekayaan, dengan rumah yang banyak, dengan kendaraan yang banyak, dengan perhiasan yang banyak, ya, atau dengan usaha yang banyak. Tokonya ada berapa cabang. Terkadang orang berpikir seperti itu di luar sana. Wih, maju ya. Tokonya udah 2, dia beli 1, diwangun 1. Kadang berpikir berkat itu seperti itu. Orang-orang luar yang tidak tahu tentang Kristus atau Yesus. Bahkan itu masuk dalam pikiran orang Kristen juga. Orang Kristen itu diberkati dengan begini, dengan banyak harta. Tapi ada nggak di hati kita berpikir bahwa waktu kita bangun tidur, kita masih melihat langit-langit. Tidak hanya gelap karena mata kita buta. Kita bisa menggerakkan tangan kita.
bukan karena atau tangan kita lumpuh tiba-tiba, karena stroke. Kita bisa bernafas waktu kita bangun pagi hari. Oh Tuhan, terima kasih, saya masih bernafas. Tidak ada di ruangan lain, ya. Ada di luar kita atau di sana di rumah sakit yang orang-orang butuh oksigen untuk dia menyambung hidupnya. Tapi kita nggak memikirkan bahwa itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu uang, harta, kejayaan, jabatan, itu berkat Tuhan. Tapi yang sepele-sepele seperti itu kadang kita nggak pikirkan, kadang kita melupakan. Saya bersyukur saya bisa berkuliah. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan kedua orang tua saya. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di kampung yang bisa menyekolahkan kedua anak laki-lakinya. Ya, berapa bulan kemarin saya mendengar beberapa orang yang kuliah di luar kota dengan nilai kosnya aja mulai dari 1 juta per bulan. Ada yang 2,5 juta per bulan. Saya berpikir setahun aja udah kelihatan untuk kos. Belum buat makan, belum buat kuliahnya, belum buat ini dan itunya. Ya, saya bersyukur karena saya bisa bersekolah, saya bisa kuliah, itu berkat Tuhan. Ya, saya juga bisa bersyukur karena saya bisa diberikan kesempatan untuk saya bekerja. Saya tahu artinya menjadi bawahan. Saya tahu artinya menjadi di tengah-tengah. Ada bos, ada saya, ada bawahan saya. Saya bersyukur seperti itu karena nggak semua orang bisa mempunyai kesempatan seperti itu. Saya bersyukur saya dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh jangan marah ya. Pasti dikasih jodoh. Amin. Ayo yang belum menikah, yang belum punya jodoh, amin. Pasti diberi pasangan. Asal kitanya jangan banyak pilih yang pasti. Bener Angel? Yang pasti, yang jelas, yang mau bisa hidup bersama seumur hidup, biar tidak menyesal di akhir hidup. Saya bersyukur saya dititipkan oleh Tuhan 2 pasang anak, laki-laki dan perempuan. Kalau belum punya, pasti ada berkat lain yang Tuhan akan berikan. Adik ipar saya sudah berapa belas tahun tuh ya, dia belum punya anak. Tapi berkatnya ada lain. Bukan hanya istilah, oh tidak punya anak tuh nanti Tuhan tuh enggak. Ada berkat-berkat sendiri. Jemaat di Banjarsari itu 23 atau 28 tahun baru punya anak. Dia udah kakek-kakek, anaknya baru SD atau SMP sekarang. Kalau Tuhan sudah mau memberkati, diberkati. Ya, jadi jangan berpikiran bahwa berkat itu hanya harta yang kita miliki. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Karena harta di dunia ini, segala sesuatu yang di dunia ini habis, tidak akan dibawa. Hanya 2 kali 1 ruangan kita dibongkai. Dan mau kita pendeta, mau kita pejabat, mau kita jemaat, sama, gak ada yang beda. Nah, dalam kehidupan ini, untuk mengolah atau mengelola berkat, Tuhan itu sudah kasih pola kehidupan kita. Ya, sebelum manusia dijadikan, Bapak Ibu, sebelum Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu ajaib. Kita buka ayatnya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Wah, sampai jam 9 bacanya tuh. Kejadian 1 ya, dicatat yang mau catat. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tapi saya mau baca ya, saya mau fokus di ayat 3 sampai 5. Ya, untuk pembacaan pertama saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu
lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya. Kenapa saya bilang tadi Tuhan memberi kita pola dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan menghitung hari itu berbeda dengan kita. Rata-rata manusia menghitungnya dari pagi ke malam, benar? Tapi Tuhan menghitungnya dari petang terus ke pagi. Jadi di sini ada pola yang Tuhan mau, ya. Kalau petang itu, malam itu untuk kita berisi rahat. Dan untuk paginya untuk kita beraktivitas, melakukan pekerjaan kita, melakukan kegiatan kita. Nah, ini yang Tuhan sudah berikan pola ini untuk kita. Dan ini Bapak Ibu bisa baca pasal ini sampai habis. Itu bukan hanya hari pertama. Bisa ditunjukkan 31. Itu disebutkan dari hari pertama sampai hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Berarti Tuhan sudah memberi kita dalam kehidupan kita ini, ya, punya pola bahwa malam itu untuk kita istirahat, ya, untuk kita tidak melakukan kegiatan pekerjaan. Itu diteruskan oleh Tuhan, ya. Saya, kalau kita kurang istirahat malam hari, saya jamin nih, kalau tadi malam bapak-bapak nonton bola, ada yang nonton bola? Ini lagi Asia ya? Indonesia menang terus kan? Kalau tadi malam nonton sampai jam 2, jam 3, saya jamin hari ini sudah kiep-kiep jam segini. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Jangankan nonton bola, waktu saya berangkat sekolah Alkitab, saya berangkat itu jam 1, jam 2 pagi. Ya, walaupun saya naik mobil, ya. Tapi waktu saya mulai belajar jam 7, jam 8, saya masih seger. Waktu setengah 9 dan acara makan pagi itu dimasukinlah nasi goreng, ya, atau sarapan pagi di asrama. Masuk jam 9, jebrek, mata sudah kiep-kiep. Dan saya tidak bisa konsentrasi. Karena apa? Karena istirahat saya tidak cukup. Benar Pak Rahmat? Apalagi orang tua, banyak yang bercerita saya tidak bisa tidur, Dek. Dari jam 3 itu saya gak bisa tidur. Tante mau berdoa gak? Sudah berdoa, ayat Alkitab sudah bolak-balik, Dek. Ya sudah Tante, berarti sudah itu resikonya orang tua. Karena mami saya pun sama, ya. Saya tinggal sama mami papi saya itu paling lama dari kakak-kakak saya. Mereka SMA pergi, saya sampai umur SMA kelas 3. Jadi saya tahu kehidupan papi saya. Mami saya itu tidur baru jam 4 pagi. Semalaman dia itu kalau nggak menangis, dia berdoa, menyembah Tuhan sambil duduk di kasur. Ya. Kadang saya bangun jam 2 itu kebelet dengar suara mami saya lagi berdoa menangis, menyembah Tuhan, oh Tuhan Yesus. Nah, nanti dia bangun tidur enak-enak tuh jam segitu, jam setengah 4, jam 4. Ya. Nanti kadang sampai jam 6 dia baru bangun, saya udah berangkat sekolah. Ya, dia jatah malu. Nah, kalau kita tidur kita, istirahat kita ini cukup, ya, cukup baik, saya percaya kita akan bisa beraktivitas dengan baik pada pagi hari. Ini pola yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi dunia ini membalikannya, Bapak Ibu.
Ya, kata papi saya bilang dulu zamannya dia nggak ada bis malam. Ya, tapi sekarang bis malam makin banyak dan semakin keren. Saya juga pengen, kemarin Mama Elis bilang, kapan ke Malang kita naik bis sleeping, sleeping bag, sleeping kursi ya, pokoknya modelnya kayak kursi gitu selanjutnya. Kapan ya sih ya? Berangkatnya dari Jakarta tuh asik kayaknya. Harganya 500 sampai 600. Bus malam. Orang masih beraktivitas bagi supir, bagi itu. Enggak salah kalau kita bisa mengimbangi. Tapi dunia seperti itu terus. Kita dibawa ke sana untuk kita tidak beristirahat, dan paginya saya jamin orang-orang yang bekerja malam akan, kalau bekerja masih mending ya, diambil positifnya, mendapatkan hasil. Nah kalau yang nonton bola melainkan nggak jelas, ya itu yang tidak membuatkan hasil. Bahkan paginya nggak produktivitas, bangun jam 8, bangun jam 10. Ya, saya tahu Pak Jimmy kerja pulang jam 8 ya Pak, jam malam ya, jam 8 jam 9 malam, ya malam ini sampai malam. Tapi saya mengambil dia punya waktu Sabtu Minggu libur ya Pak ya. Jadi kapan kita diajakin libur Pak? Libur, duduk di depan taman, di depan kolamnya, menikmati suasana. Itu seperti pola yang harus kita kerjakan juga, supaya kehidupan kita ini seimbang, biar kita tidak salah dalam melakukan aktivitas kita selanjutnya, biar kita produktif. Nah, berlanjut. Itu pola yang pertama. Dan yang pola yang kedua yang Tuhan berikan kepada manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 26 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan sudah menciptakan semuanya dulu, mulai dari terang, mulai dari petang, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, semua sudah dikomplitkan semua. Nah, barulah Tuhan menciptakan manusia. Jadi rencana Tuhan itu sebelum manusia itu ada, ya. Rencana Tuhan itu buat kita, Dia sudah buat sebelum kita ada. Ini sudah tertulis di dalam kitab Yeremia. Ya, Yeremia itu disuruh menjadi nabi. Siapakah Yeremia katanya? Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Yeremia 1 4 ayat 5. Saya minta anak remaja bacakan. Silakan, ada yang mau kesediaannya, Angel atau Cisita Sakti. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini Tuhan berkata kepada Yeremia, akan menjadikan engkau nabi. Tuhan yang sama mengenal kita dan menguduskan kita, mempunyai rencananya dalam hidup kita. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Jadi kita gak usah repot-repot untuk mengenal bagaimana rencana Tuhan. Karena Tuhan yang sendiri yang akan kasih tahu, nih kamu akan menjadi nabi, kamu nanti akan menjadi ini, kamu akan seperti ini. Ya, Tuhan menciptakan manusia sebelumnya sudah ada segala-galanya dulu. Baru manusia itu diciptakan.
Dan yang paling penting adalah ini, dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, manusia, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang saya ambil garis bawah yaitu Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita, lalu Tuhan juga memberkati kita. Taman Eden adalah taman yang dibuat Tuhan luar biasa, sangat indah. Bapak Ibu bisa baca itu di Kejadian 2. Ya, pasal Kejadian 2 bisa Bapak Ibu baca di situ. Di situ ada berbagai macam pohon-pohon, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan Taman Eden memiliki 4 aliran sungai, yang dimana di situ ada batu-batu yang indah, bahkan emas yang terbaik di negeri itu. Sudah benar-benar diciptakan Tuhan Allah yang berkuasa itu menciptakan taman yang sungguh luar biasa. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Ini taman sudah super gak ada di dunia ini. Tapi ya, apa yang diberikan Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan mau untuk kita atau untuk manusia. Ya, terutama ini Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara. Yang kedua, memelihara itu mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah. Tadi yang ngomong siapa ya? Jadi memelihara itu mudah, betul, benar. Ya, saudara punya ikan kolam, tinggal dikasih pakan, airnya bagus, oksigennya bagus, dia akan tumbuh. Saudara punya kebun pisang, kebun mangga, kebun petai, ya, atau segala macam tumbuhan yang Bapak Ibu tanam, Bapak Ibu kelola itu, kasih pupuk, disirami, bunga-bunganya akan bagus, pohon-pohon itu akan tumbuh. Itu memelihara, mudah. Saya punya Blacky, ya, Pak Sori punya Blacky, dikasih makan, dikasih minum, kadang dikasih susu, sekarang semakin besar. Ya, mau dipotong? Ya, itu memelihara. Tapi yang kata kedua atau kata pertama, mengusahakan. Ya, Taman Eden ini taman yang tadi saya bilang super, sudah perfect. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan menulis dan memerintahkan ini kepada Adam dan Hawa? Sedangkan taman itu sudah baik adanya. Ya. Jadi Tuhan mau apapun yang ada di dalam taman itu walaupun sudah baik, Tuhan mau dikembangkan. Ya. Tuhan mau dihasilkan menjadi lebih lagi. Dan Tuhan tidak ujung-ujung nyuruh ada kamu usahain ya semuanya baik. Tidak seperti itu. Tuhan tahu Adam itu mampu. Ya, begitupun sama kita. Tuhan tahu kita mampu bisa melakukan apa yang ada di dalam tangan kita. Amin. Kalau Tuhan menyatakan oh kamu nggak mampu, Dia tidak akan memberikan berkas itu, ya, bahannya untuk kita kelola, tidak. Tapi karena Tuhan tahu, ya, kita mampu, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan, memberkati, seperti tadi Kejadian ayat yang Allah memberkati mereka. Ya, dengan berkat ini mereka bisa mengelola, mereka bisa
menjalankan Taman Eden. Ya. Jadi hakikatnya Tuhan mau mengembangkan atau mau apa yang ada kita miliki itu bertumbuh, meningkat. Ya. Selain kita hanya beranak cucu, benar? Ya. Tadi kan ayatnya beranak cuculah, kuasailah segala sesuatu yang di bumi. Tapi di ayat ini Tuhan mau mengusahakan dan memelihara supaya apa yang ada di dalam tangan kita berkembang. Cara kita terbaik memelihara segala sesuatu yaitu mengusahakan. Cara kita memelihara pernikahan kita menjadi baik ke depan, kita mengusahakan segala sesuatunya untuk menjadi baik. Ada saling pengertian di dalam rumah tangga, ada saling mendukung di dalam rumah tangga, ada saling menolong, saling melengkapi, saling menopang. Bukan gara-gara ada tulisannya wanita itu dari rusuk, tulang wanita Adam sebagai penolong, jadi yang menolong wanita aja, yang laki-lakinya enggak. Rumah tangga itu untuk dipelihara semakin baik itu saling melengkapi. Amin. Amin. Cara terbaik memelihara kesehatan kita yaitu apa? Berolahraga, jaga makan kita. Gimana kita mau sehat kalau kita makan jorok? Ya, saya kemarin ya bongkar aja lah pasirnya. Bener, saya sudah pengen diet dalam arti menguruskan badan saya. Dari kemarin musda itu yang ketemu teman-teman, semakin lebar aja diberkati ya, puji Tuhan, amin. Semakin gendut maksudnya. Dan kemarin saya dibilangin sama Moses, Pi, kok ada tandanya di bawah Pi di mata katanya. Apa itu? Tato. Ada tato, ada tanda putih dua di mata saya. Saya jadi lihat di kamera. Iya ya, saya baru sadar karena saya nggak pernah dandan. Jadi saya nggak pernah bercermin ya, Bapak Ibu ya. Saya jadi penasaran, saya chat Dokter Lisa. Malam dok, mau nanya, maaf ganggu. Lagi jam praktek sih maksudnya. Penasaran, saya udah searching di Google biar memastikan ya, ternyata Dokter Lisa ngomong apa? Itu kebanyakan lemak. Dia haleluya, puji Tuhan. Benar konsep saya. Saya harus diet, mengurangi lemak, mengurangi gorengan. Wah, kikil. Pokoknya dikasih daftarnya sama Dokter Lisa. Untuk apa? Untuk saya untuk menjadi sehat. Ya, untuk kita menjaga memelihara kesehatan kita ya berolahraga, terus pola makan kita diatur. Ya, jadi saya ngeri juga. Sebelumnya kayaknya ada yang bilang bahwa itu kolesterol, tanda itu. Cuma pas saya pastikan ke Dokter Lisa itu kebanyakan lemak. Ya memang saya banyak banget. Ya, kalau B2 mahal ya. Cara kita memelihara pekerjaan kita, ya kita bekerja dengan baik dalam perusahaan yang kita bekerja. Ya, kita bukan hanya memelihara, memelihara itu kasih makan, tapi mengembangkan. Kalau kita punya peternakan ayam, punya ayam dua perempuan laki bertelur, ada hasil telurnya. Syukur-syukur bisa jadi ayam lagi. Saya senang kalau Selamat itu bercerita ini hadir tentang ayam. Ya, kalau sudah bertelur, waduh dia senang. Ayam bertelur 5 dia, nanti jadi ayam lagi dong. Iyalah masa jadi kucing. Nah, itu seperti memelihara itu bukan hanya memelihara tapi mengembangkan. Ya, kita tahu kisah ini. Tuhan memberikan perumpamaan dalam kehidupan kita di dalam Matius 24 ayat 14 sampai 30. Matius 24 ayat 14 sampai 30 bisa dicatat. Saya tidak bacakan. Ini mengenai talenta. Ya, sudah pasti hafal. Ya, kalau nggak hafal abang itu. Talenta pertama, talenta kedua, talenta ke-5. Ya. Mereka tidak
memiliki. Mereka hanya disuruh sebagai pengelola, sebagai pengolah. Ya, 1 talenta hanya menyimpan, dan 2 talenta mengembangkan, dan 5 talenta mengembangkan lagi, dan mereka mendapat hasil, mendapat buah. Yang 2 menjadi 2, yang 5 menjadi 5. Sedangkan yang 1 talenta itu didiamkan. Dan waktu tuannya datang, dia menagih, istilahnya, mana hasil yang saya berikan? Apa yang kamu berikan dalam bahan yang saya berikan kepada kamu? Mengembangkan, menjadi hasilkan? Ternyata talenta 1 tidak menghasilkan apa-apa, hanya disimpan. Talenta 2 menghasilkan 2, dan talenta yang kelima menghasilkan 5. Dan talenta yang 1 itu diambil, dikasihkan kepada yang 10. Jadi dia memiliki 11 talenta. Apa yang kita dapat dari kisah atau perumpamaan ini? Apa yang kita tidak bisa kelola, itu akan diambil. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita tidak bisa memelihara rumah tangga kita, jangan ribut kalau rumah tangga itu akan akur-akur saja. Bahkan banyak di dunia ini yang statusnya minta bercerai. Kalau kita tidak bisa mengolah kesehatan kita, apa yang kita masukkan ke dalam mulut ini, kita tidak rem. Yang kita dapat apa? Kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat. Apalagi sudah berumur 40, 50, 60. Waduh. Apa yang kita bisnis kita sudah ada, tapi kita nggak bisa kelola, itu akan hilang, bangkrut. Banyak usaha, pekerjaan, waktu, ya, ini waktu ini sepele, tapi bikin orang nggak sadar kalau waktunya terbuang sia-sia. Uang, ya, itu akan hilang kalau kita tidak bisa mengolah. Perusahaan segede apapun, kalau tidak bisa diolah, itu akan bangkrut. Dia tidak bisa mengembangkan. Bapak Ibu tahu HP Nokia? Tahu? BlackBerry? Tahu? Ada sekarang HP-nya? Nggak ada. Karena dia tidak bisa mengembang, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Gereja pun sama. Kalau gereja itu tidak bisa mengembang, tidak bisa dikelola dengan baik, jemaat akan hilang. Ya. Dalam perumpamaan talenta ini ada kita dapat juga tentang setia. Ya. Orang berpikir yang 1 itu setia enggak? Setia yang 1 itu, 1 talenta. Kenapa? Karena dia menyimpan. Ini punya Tuanku. Ya udah saya simpan aja. Nanti Tuanku datang saya kasih. Ya, dia punya setia dengan keteguhan hati. Tapi sifatnya pasif. Sifatnya pasif. Cuma itu aja ya disimpan itu aja. Tapi talenta kedua dan talenta kelima, dia itu punya setia yang aktif. Sedangkan Tuhan itu setia yang sifatnya aktif. Ada peningkatan, ada pertumbuhan. Ya. Seperti pada Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Kebenaran ini, ya, kebenaran ini terinspirasi terjadi. Juga ada kisahnya di dalam Alkitab. Seorang anak muda yang menjadi inspirasi buat kita. Hidupnya yang di awal itu mengenaskan, walaupun dia dijanjikan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan.
Tadi saya bilang, segala sesuatu yang diberikan Tuhan belum tentu baik kalau kita tidak bisa mengolahnya. Anak muda ini dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan menjadi ketua, engkau akan menjadi orang hebat, engkau akan menjadi orang yang tinggi. Tapi di awal pemuda ini mengenaskan. Dia benar-benar di paling bawah dari apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara tahu perjalanan anak muda ini? Siapa? Ada yang tahu? Gigi. Pertanyaannya, siapa anak muda ini? Ya, anak muda ini Yusuf. Ya, Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 boleh dicatat. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf itu dijual jadi budak. Budak itu gak punya hak. Zaman dahulu itu budak gak punya hak kebebasan apapun juga. Majikannya mau kasih makan boleh, majikannya gak kasih makan boleh. Kamu kerja 24 jam harus, kamu kerja 12 jam harus. Itu budak. Beda sama pembantu. Pembantu melunjak. Bosnya kadang masih kerja, dianya duduk-duduk. Benar? Ya. Yusuf jadi budak sampai dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Dijadikan budak di rumahnya untuk membantu mengurus rumahnya. Tapi apa? Yusuf dengan sigap, dia dengan kemampuannya yang diberikan oleh Tuhan, dia bisa menguasai segala sesuatu dari rumah Potifar, kecuali tentang makanannya. Semuanya diserahkan oleh Yusuf dan semuanya berhasil, baik di rumah, baik di ladang. Nah, otomatis nih sebagai Yusuf sudah senang belum? Jabatannya sudah naik. Dia kalau budak jadi kepala budak lah. Tetap namanya budak. Kalau di kantor jadi apa, supervisor? Ya, atau ya manajer. Ya. Nah Yusuf ini sudah senang di hidupnya. Wah, udah enak. Ternyata karena parasnya yang ganteng, ya, yang baik, menjadikan si tante Potifar berspekulasi, ya, membawa Yusuf menjadi tahanan. Bayangkan kalau posisi kita di situ, yang sudah tadinya di atas, tiba-tiba jadi tahanan lagi, menjadi orang rendah lagi. Jadi jangan kecil hati kalau engkau direndahkan. Kalau Tuhan memang bawa kita ke bawah, ikuti saja kita di bawah. Introspeksi diri kita, ya, kuatkan iman kita untuk kita bisa naik kembali. Karena kemampuan Yusuf dan janji Tuhan di awal permulaan perjanjian dalam Kejadian bahwa Allah memberkati manusia. Yusuf diberikan kemampuan di dalam penjara. Dia bisa mengurusi semua tahanan. Saudara mau menghadapi pembunuh? Satu aja. Tahanan pembunuh, apa tahanan pencuri? Mau? Saya percaya kita nggak ada yang mau. Tapi Yusuf bisa menghandle segala sesuatu yang ada di penjara. Enggak mudah loh Bapak Ibu, enggak mudah. Dan kalau saya sedikit baca-baca, Yusuf ini anak kesayangan, ya, anak kesayangan bapaknya. Saya jamin anak kesayangan itu tidak menyentuh segala sesuatu yang berbahaya. Dia tidak bisa seperti anak yang umumnya, anak satu kedua yang dibiarkan. Benar dong? Kita sama ya, nggak boleh pegang golok gitu. Saya sama Doni nggak boleh pegang golok. Karena kita anak bungsu, mungkin anak kesayangan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan, memberkati Yusuf untuk bisa mengolah semuanya.
Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan, bukan karena kita. Kecerdasan kita, pengetahuan kita, akal budi kita itu terbatas. Ya, terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau kemampuan kita itu dari Tuhan, itu tidak ada batasnya. Amin. Kejadian 41 ayat 40 41 bisa dibacakan, acak. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Kejadian 41 ayat 10 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas Sarahku dan kepada perintahmu seluruh itu akan taat. Hanya takutlah menjelang penghinaan dari Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih kau menjadi kuasa atas seluruh tanah. Amin. Jadi apa? Orang yang berkuasa di Mesir. Mesir ini bukan negerinya. Mesir ini negeri orang lain. Ya. Misalnya Kupen jadi penguasa di Malaysia. Keren kan? Dia orang Indonesia tapi jadi orang penguasa bisa di Malaysia. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dari seorang budak yang rendah, Tuhan naikkan menjadi penguasa. Tuhan beri kemampuan. Kenapa? Karena Yusuf mampu mengolah berkat yang Tuhan berikan. Saat kita mungkin hanya bisa punya berkat itu 50, kelola itu dengan baik 50 itu untuk menjadi 60, untuk menjadi 70. Dan dengan hasil itu kita dapat bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bisa memberi kepada Tuhan. Kita bisa memberi kepada sesama. Ya. Puji Tuhan. Kita 17 Agustusan ya Bu, Pak. Benar? Jadi nanti ada pajak temping ya. Soalnya kenapa? Saya sudah diminta berapa RT. Karena saya buka toko. Kalau dulu nggak ada toko kan tutup, nggak berani. Cuma RT-nya sendiri yang minta. Tapi karena buka toko ketemu saya, Om, buat lomba lah Om. Emang ada lomba? Ada Om. Ya seberapa aja Om. Ya, saya lihat 20, 30, 50, 100, daftarnya udah ada. Udah ditulis nama. Ya sudah. Otomatis saya juga kasih tak namain GPD mata-mata. Bukan saya, karena saya ini siapa? Yang dikenal orang itu gereja ini. Bukan sayanya, gereja ini. Saya ini gereja ini dikenal orang. Kalau saya mungkin saya belum tentu dihormis terus. Belum tentu juga umur saya pendek apa panjang. Kalau sudah meninggal pasti akan dilupakan, benar? Benar? Tapi gereja ini akan terus ada selama Tuhan membuka gereja ini. Amin. Nggak ada yang bisa menutup. Nah, dengan begitu saya ini gereja ini yang dilihat. Bukan saya, kadang konsep papi saya juga agak-agak keliru sih ya, tapi ya sudahlah itu terjadi. Yang dikenal papi saya, Om Tarigan itu baik, Om Tarigan itu ramah. Tapi ya karena ada embel-embelnya, oh itu pendeta Pantekosta. Nah saya masih mending. Oh iya, ada gereja yang di bawah. Ya. Nah kalau Bapak Ibu itu bisa mengembang, mengolah apa yang di dalam tangan kita, dan kita bisa memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Ah, Ibu Purba itu ngerti aja ya. Kok saya pas lagi gali beras, kok Ibu kok datang-datang bawa beras? Tetangga ini bilang kepada Ibu. Ya, itu ada suatu kesaksian buat dia bahwa dia itu, bahwa Ibu Purba orang yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi mengusahakan dengan setia, memeliharanya yang dipercayakan kepada kita. Mulai dari yang kecil. Bapak Ibu pernah nemu pintu kuncinya segede pintu? Ada? Enggak ada. Kunci itu pasti kecil untuk membuka, untuk menutup. Nah, kalau kita setia dalam perkara kecil kita untuk membuka,
kita buka di depan sana ada pintu yang besar, pasti kuncinya akan naik lagi. Dan ada sesuatu yang besar di sana. Kalau kita setia dengan perkara kecil, ya, segala sesuatu di bumi ini milik Tuhan. Amin. Segala sesuatunya milik Tuhan. Amin. Kayaknya kan ikhlas aminnya. Amin. Oh, saya yang udah kerja keras kok deh. Oh, milik Tuhan enak aja. Mazmur 24 ayat 1. Ini Raja Daud, ya. Raja Daud loh. Raja punya segala sesuatunya. Bukan kekayaan aja, kuasa, segala-galanya lah. Kita siapa gitu. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi bukan bumi, isinya. Jadi dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, garis bawahi. Jadi apa yang kita miliki punya Tuhan, jangan rugi. Wah, enak aja yang milik Tuhan. Sayanya makan apa? Semua loh, semua rumah itu milik Tuhan. Kendaraan yang kita pakai milik Tuhan. Anak yang dititipin kita milik Tuhan. Orang tua kita milik Tuhan. Saudara kakak beradik milik Tuhan. Jadi jangan kita melekat kepada apa yang di dalam dunia ini. Amin. Karena kalau kita melekat, waktunya itu diambil, akan sakit. Yusuf tidak mengeluh apa yang dia terjadi dalam hidupnya. Sudah enak jadi kepala budak, dijamin buat saya walaupun budak, tapi sudah kepala, dia sudah menguasai segala sesuatu. Kok bisa jadi tahanan? Ya, maaf kata kalau sekarang sudah ada nama tahanan itu, pasti kita punya apa ya, buku hitam ya. Kalau nggak salah udah tercatat buku hitam. Ya, di bank pun kalau yang ambil kredit, kalau nggak baik di blacklist. Benar Pasir Yanto? Senyum-senyum. Jadi saya ngambilnya ke Pasir Yanto aja. Ambil motor baru. Jadi semuanya itu punya Tuhan. Nah, kalau sudah semuanya Tuhan, Tuhan titipkan kita. Ya, Tuhan titipkan kita. Nih, saya titipkan rumah untuk kamu. Kelola itu dengan baik. Saya titipkan usaha ini buat kamu. Kelola itu dengan baik. Menjadi pertumbuhan, menjadi kemakmuran, kehidupan bagi orang lain. Jangan punya kata kemakmuran itu, orang Kristen pasti makmur. Enggak juga. Di Alkitab pun ada yang miskin. Siapa? Siapa? Lazarus. Tapi Tuhan juga mau kita makmur, kita punya pertumbuhan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan kemakmuran itu. Bukan untuk diri sendiri. Nah, ini bikin kuping panas. Terakhir ya Bapak Ibu, memang saya simpan di terakhir. Kenapa Tuhan menyuruh mengembalikan perpuluhan? Ya, ada beberapa hamba Tuhan atau gereja-gereja yang sudah tidak mau. Apa itu perpuluhan? Itu zaman dulu perjanjian lama. Tapi gereja kita, gereja Pantekosta, ADRT-nya pun ada. Bahwa setiap jemaat, setiap hamba Tuhan mengembalikan persepuluhan, 10% dari apa yang kita hasilkan. Itu milik Tuhan. Nggak usah punya pikiran itu gereja mau dibuat apa, gereja mau apa. Ya, kalau saya mau dari dulu mobil motor udah baru. Kalau saya mau, tapi perpuluhan persembahan di sini untuk ada makanan, untuk perbaikan gereja, untuk apa yang dikelola gereja, pastori. Kenapa kita harus mengembalikan? Supaya kita tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Amin. Kalau sudah melekat itu sakit, benar? Perangko Bapak Ibu tahu? Kalau disobek ada bekasnya? Ada bekasnya, walaupun bekas keleng, bekas amplopnya. Nah, kalau kita melekat dalam dunia ini, waktunya diambil sama Tuhan, itu kita akan sakit.
Tapi kalau kita tidak melekat, kita hanya mengelola, kita mengolah berkat itu untuk Tuhan hasilnya. Saya kembali. Dan itu pun terjadi kepada Adam dan Hawa. Kenapa di Taman Eden Tuhan memberikan atau menumbuhkan pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya biar Adam dan Hawa tidak seperti Tuhan, benar. Tapi ada inti juga yang kita dapat, supaya Adam dan Hawa tahu bahwa Taman Eden itu milik Tuhan. Ada yang dilarang, ada yang tidak boleh. Ya. Dari semua yang paling penting dari kita pelajari pagi hari ini, mengolah berkat, mengolah pernikahan, mengolah usaha, ya, mengolah segala apapun. Yang penting dan utama yaitu mengelola kehidupan kita dengan Tuhan. Ya. Dengan cara bagaimana? Membaca firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mentaati perintahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan bersekutu kepada Tuhan. Tahu bersekutu? Bersama, saling melengkapi, saling menolong, timbal balik. Walaupun Tuhan itu tidak mau, Tuhan itu benar-benar kasih yang tidak menerima balasan. Ya. Dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan bersekutu, kita jadi tahu karakter Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan penolong, Tuhan itu selalu baik. Kita punya sudut pandang yang benar kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pencipta kita, segala sesuatunya milik Tuhan. Tetapi terkadang iblis itu mengambil sudut pandang itu. Ya, si jahat itu membuat kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Seperti kembali lagi kepada perumpamaan 1 talenta. Ya. Dia menyimpan 1 talenta itu karena beranggapan, punya sudut pandang bahwa tuannya itu jahat. Tuannya itu pengen menghasilkan yang bukan dari hasilnya. Punya sudut pandang yang salah. Jadi jangan sampai kita, kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, kalau Tuhan saya tetap seperti ini, jadi menyalahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu baik, sangat baik. Di awal saya bilang, saat kita melihat, saat kita bangun, itu kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, terkadang kita menyalahkan Tuhan, ya. Tapi kita tidak punya introspeksi diri bagaimana kita mengolah hubungan kita dengan Tuhan. Yusuf itu punya hubungan dengan Tuhan yang sangat intim. Dia bukan hanya punya kemampuan akal budi, tapi dia mengutamakan mengolah, ya, mengelola hubungannya dengan Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan itu membawa dia punya hikmat, dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan yang secara manusia tidak mungkin. Saya mau main musik. Kita akan angkat pujian kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
menjadi
salah satu orang yang berkontribusi di GPDI di Komisi Daerah PELWA, Pelayanan Wanita Pantai Kosta. Tadinya saya dipilih untuk jadi di majelis wilayah. Saya dipilih menjadi ketua wanita, Bapak Edi ketua pria, Bapak Dewi sekretaris pria, Ibu Jen ketua forum komunikasi anak hamba Tuhan. Tapi kami menolak semuanya itu. Saya bilang nggak bisa lah, nggak usah ikutan begitu. Pengennya memang melayani jemaat sama keluarga aja deh, udah nggak usah melayani yang jauh-jauh gitu. Karena kemampuan kami pun terbatas. Tapi beberapa minggu yang lalu, setelah berlalu saya menolak untuk menjadi komisi wilayah. Ketua MD Jabar bilang, telepon Dek, panggil saya Dek Elis, ayolah bantu di komisi daerah wanita. Waduh, saya dipromosikan lebih tinggi lagi, bukan lagi di wilayah 4 cuma melarang. Sebisa saya mampu untuk saya jalankan menjadi pelayan wanita Pantai Kosta se-Jawa Barat. Saya bilang begitu, dan Tuhan Yesus memberkati saya. Saya minta pokoknya sehat kuat. Saya bilang, Pak dukung saya. Pasti akan ada banyak rapat yang akan dilakukan. Dukung saya ya. Saya bilang gitu. Karena Tuhan tahu promosi itu ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kalau bahkan seluruh alam semesta tunduk pada kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala yang Kau buat baik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Pimpin bangsa kami dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kesejahteraan, dan dalam kebaikan-kebaikan hati, Tuhan. Mari ya Tuhan, pakailah Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, kabinet-kabinet yang ada, Tuhan, bahkan pemerintah di pusat sampai di daerah. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka supaya mereka diberi hikmat, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Berkati Tuhan Jawa Barat, berkati Indramayu, berkati Haur Gelis, Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami berusaha, di mana kami bekerja, di mana kami hidup, Tuhan. Berkatilah kota kami, alirkan damai sejahtera bagi Haur Gelis, alirkan keselamatan bagi Haur Gelis, Tuhan. Terlebih untuk jemaat Tuhan di GPDI Maranatha Haur Gelis, Tuhan. Terlebih untuk kaum Bapa, Tuhan, kami panggil kaum Bapa di dalam nama Yesus. Mereka adalah imam bagi keluarga-keluarga mereka. Mereka adalah kepala rumah tangga, Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipromosikan Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Maka mereka dihormati oleh istri dan anak-anak mereka karena hidup mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk ibu-ibu di GPDI Maranatha Haur Gelis ini, Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi orang-orang yang setia, melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani keluarga mereka, melayani suami dan anak-anak mereka, melayani orang tua mereka. Jadikanlah ibu-ibu di GPDI Maranatha Haur Gelis ini, Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Sebab tiang-tiang doa itu memberikan kekuatan bagi setiap keluarga, bagi setiap pekerjaan-pekerjaan, Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panggil anak-anak muda, anak-anak remaja dalam tangan Tuhan. Biarlah semangat yang kuat di dalam masa muda mereka untuk mencari Tuhan.
sehingga Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, memberkati mereka dalam pelayanan mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan mereka menjadi orang-orang muda yang tangguh di masa depan karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Kami panggil anak-anak kecil Tuhan, biarlah pengenalan akan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Engkau akan memberkati anak-anak kecil dalam tubuh kembang mereka, dan mereka akan menjadi baik. Saya undang semua yang berulang tahun di minggu ini maju ke depan, dan kita akan doakan hamba-hamba Tuhan yang terlibat. Mari kita doakan untuk para jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Kita mau memberkati mereka dengan doa-doa kita hari ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Denny, Bapak Denny, kita akan mendoakan. Curahkanlah berkat Tuhan, kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Haleluya. Kami doakan mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Biar ada damai sejahtera, sukacita Tuhan turun. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, segala kelimpahan yang terbaik turun atas kehidupan mereka. Terlebih hati yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara ibadah selanjutnya. Tuhan yang campur tangan, kirimkan para pelayan-pelayan Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Taruhkan di hati mereka untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Jeffrey Mukana, untuk Ibu Kiyu yang sakit. Jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Untuk anak kami Ray Tuhan yang sakit panas juga dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas hidup mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, pekerjaan buat berhasil Tuhan. Apa yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan, ucapan syukur, korban persembahan, korban tantangan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha.